everyone, perkenalkan nama saya Yunita Kartikasari, mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi 2020 dari kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang berjudul You Can Cure Your Employees' Existential Crisis, But You Can't Help, yang ditulis oleh Clay Routledge. Nah, pertama-tama, let us know about existential crisis. Jadi, apa sih existential crisis itu? So, krisis eksistensial merupakan bentuk konflik internal mengenai arti hidup dan eksistensi diri. Nah, ketika seseorang mengalami krisis eksistensial, mereka telah sampai pada titik di mana mereka mempertanyakan tujuan hidup dan makna hidup mereka yang sebenarnya. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak pekerja berpikir secara mendalam tentang apa yang paling penting dalam hidup mereka dan bagaimana menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk fokus pada apa yang memberi mereka tujuan. Tak jarang juga krisis eksistensial ini juga dimulai ketika seseorang sudah menanamkan self-doubt ke dalam dirinya. Kemudian ditambah dengan pengalaman buruk yang biasanya mereka alami sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan negatif seperti yang pertama, pertanyaan yang sering muncul adalah, sebenarnya tujuan aku hidup di dunia ini apa sih? Kedua, kalau misalnya aku nggak ngejalanin hidup kayak gini, aku bakal jadi apa ya? Yang ketiga, sebenarnya pekerjaan yang aku lakukan ini penting nggak sih? Dan masih banyak lagi. Menurut Clay Routledge, ada 3 cara untuk melibatkan dan mempertahankan karyawan yang mencari lebih banyak makna dalam hidup mereka. Nah, berikut ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan manajer untuk mendukung dan diharapkan dapat mempertahankan karyawan yang bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial ini. Yang pertama adalah look beyond salary. Ketika karyawan menjadi lebih fokus pada masalah eksistensial, mereka mungkin memprioritaskan tujuan daripada uang. Oleh karena itu, para manajer harus melihat dari luar gaji dan tunjangan materi lainnya, serta lebih memikirkan tentang apa yang akan membantu para pekerja memenuhi kebutuhan mereka akan makna hidup. Misalnya, dalam survei baru-baru ini, 60% responden melaporkan bahwa mereka akan menerima pembayaran lebih sedikit sebagai imbalan atas fleksibilitas yang lebih tinggi, seperti kemampuan untuk bekerja dari jarak jauh. Manajer juga dapat mempromosikan budaya kantor dengan menciptakan batasan yang jelas antara waktu profesional dan pribadi, seperti tidak mengirim email kepada karyawan selama jam kerja, atau biasa disebut dengan istilah unplugging. Yang kedua adalah make the work more meaningful. Terlepas dari posisinya, manajer harus membantu semua pekerja untuk merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki tujuan yang penting. Hal ini tidak berarti bahwa pekerjaan tidak relevan dengan makna, namun justru sebaliknya. Nah, pekerjaan memungkinkan orang untuk mendukung keluarga yang sangat mereka hargai dan memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Penelitian menemukan bahwa orang lebih cenderung memiliki kepuasan dan komitmen kerja yang tinggi jika pekerjaan mereka terasa bermakna. Nah, oleh karena itu, manajer harus berusaha membantu semua pekerja merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki tujuan yang penting. Selain itu, manajer harus membuat deskripsi pekerjaan yang secara jelas mengidentifikasi bagaimana setiap posisi melayani misi organisasi yang lebih luas. Nah, jika memungkinkan, manajer harus memberikan karyawan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mendefinisikan tugas pekerjaan mereka dan bagaimana mereka mendekatinya, sehingga dapat meningkatkan makna yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah foster strong working relationship. Untuk saat ini, masih terlalu dini untuk mengetahui semua pro dan kontra dari pemindahan sejumlah besar pekerja dari lingkungan kantor tradisional ke pekerjaan jarak jauh atau work from home, sehingga diperlukan lebih banyak penelitian. Nah, sebuah survei menunjukkan bahwa generasi milenial itu lebih sering merasa kesepian daripada generasi yang lebih tua. Misalnya adalah survei YOUGOV 2019 menemukan bahwa 30% milenial sering atau bahkan selalu merasa kesepian dibandingkan dengan 20% Gen X dan 15% baby boomer. Manajer harus mempertimbangkan potensi efek jangka panjang dari pekerjaan jarak jauh pada hubungan, pembangunan tim, dan pendampingan. Nah, opsi hybrid atau hibrida yang memungkinkan fleksibilitas tapi tetap menciptakan lingkungan kerja langsung yang memantau karyawan, membentuk dan memelihara dan
hubungan yang kuat dapat membantu menciptakan keseimbangan antara makna di dalam dan di luar pekerjaan. Manajer perlu menghabiskan lebih banyak waktu daripada biasanya untuk fokus memfasilitasi peluang sosial dan memberikan bimbingan untuk mencegah perasaan kesepian. Nah, setelah kita mengetahui lebih dalam mengenai existential crisis, kita jadi mengerti bahwa existential crisis itu tidak sesimpel itu dan tidak sebercanda itu, karena hal ini berkaitan dengan kesehatan mental para karyawan itu sendiri. Nah, existential crisis merupakan masalah yang sangat krusial, terutama di masa pandemi sekarang. Oleh karena itu, permasalahan ini harus segera ditangani oleh para manajer perusahaan agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Nah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk beradaptasi dengan masalah eksistensial yang terjadi di masa pandemi ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan struktur dan strategi organisasi. Tingginya ketidakpastian dalam pandemi COVID ini berdampak berat pada kondisi perusahaan. Hal ini membuat perusahaan harus melakukan berbagai perubahan dan terobosan yang inovatif untuk tetap bisa bertahan. Nah, perusahaan harus membuat keputusan yang tepat untuk merombak struktur organisasi agar roda bisnis bisa berjalan yang berlandaskan pada situasi ekonomi di tahun 2021. Nah, selain itu, perusahaan juga harus menyusun strategi baru yang memudahkan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi di masa pandemi ini. Misalnya adalah dengan menerapkan divisional structure untuk perusahaan, terus juga menyusun matriks pekerjaan untuk mendapatkan laporan dan koordinasi yang bagus, serta mendorong para karyawan untuk melakukan inovasi terbuka. Yang kedua adalah berkaitan dengan mengelola komunikasi. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, pekerjaan dilakukan dengan sistem work from home atau WFH atau bekerja dari rumah. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi dengan sistem pekerjaan ini adalah komunikasi. Sebelum pandemi COVID-19 terjadi, komunikasi antar karyawan dilakukan dengan tatap muka langsung di tempat kerja. Tapi saat ini situasi berubah. Komunikasi dilakukan dengan sarana lain, yaitu dengan menggunakan teknologi. Dengan begitu, komunikasi antar rekan kerja menjadi cenderung tidak intens. Maka dari itu, peran manajer sangat diperlukan untuk menciptakan komunikasi yang intens namun juga efisien di kalangan para karyawan guna menjaga keseimbangan dan keselarasan antar pekerja di masa pandemi ini. Misalnya adalah membuat meet up virtual secara reguler. Yang ketiga adalah berkaitan dengan memotivasi karyawan. Masa pandemi COVID-19 ini banyak karyawan yang kehilangan motivasi bekerja karena mereka merasa bahwa pekerjaan mereka itu tidak memiliki makna dan tujuan yang penting. Nah, maka dari itu dalam hal ini peran manajer itu sangat diperlukan untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar mereka tidak kehilangan makna dalam hidup dan pekerjaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan meyakinkan dan membantu para karyawan merasa bahwa pekerjaan yang mereka kerjakan itu memiliki tujuan yang penting. Kemudian juga bisa dengan mendengarkan keluhan dan menjadi pendengar yang baik. Lalu juga bisa menerapkan reward yang sesuai dengan kompetensi karyawan, serta juga bisa dengan menciptakan atmosfer kerja yang menyenangkan untuk menjaga kebahagiaan atau kesejahteraan karyawannya. Akhir dari semuanya adalah penting bagi kita untuk selalu menerapkan pikiran-pikiran yang positif, karena akan membantu kita untuk selalu keep tracks of our thoughts and push negative ones away. Selain itu, kalau kita merasa beberapa pertanyaan tentang diri kita tidak bisa kita pahami, ingatlah bahwa nggak semua hal harus ada jawabannya, karena sometimes it's better to remember that some things are just unexplainable. Untuk para karyawan yang mungkin saat ini sedang mengalami existential crisis, ingatlah, no matter what is your job position, remember that you are always appreciated. Terima kasih, sekian yang bisa saya paparkan. See you and goodbye.